Aksi nyata modul 2.3 supervisi untuk pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cucu Hayati, CGP Angkatan 9 dari SDN 2 Kujang Jaya, dengan pengajar praktik Pak Henda Eko Wiratno dan fasilitator Bapak Aris. Pada kesempatan ini saya akan melakukan kegiatan pra-observasi sebelum kegiatan supervisi akademik. Selamat siang Pak Mulyadi. Siang. Jadi begini, Pak Mulyadi kan akan melakukan coach kepada rekan kita. Nah, tujuan dari kegiatan coach yang direncanakan Pak Mulyadi itu apa sih? Rencananya saya sudah ngobrol dengan rekan sejawat, yaitu Pak Sugi. Pak Sugi katanya mau menanyakan atau mau berbagi cerita tentang permasalahannya di dalam kelasnya. Iya, okay. Terus rencana pengembangan yang akan Bapak lakukan dengan Pak Sugi rencananya beliau mau mengatakan bahwa ada kesulitan atau ada kendala di dalam kelasnya tentang pembelajaran, di mana pembelajaran tersebut anak tidak ada sebagian anak yang belum paham tentang pembelajaran bahasa Indonesia untuk menceritakan cerita yang telah dibaca. Nah, dari masalah yang diuraikan barusan, strategi yang dipersiapannya kira-kira apa saja? Strategi yang saya mau dicoba ya, kita dengan pendekatan metode pembelajaran. Pendekatan apa ya? Ya, keteladanan mungkin ya, kita atau gambar atau melalui video sekarang ya, melalui video. Kadang untuk melatih pemahaman anak, kalau cuma dicerita kurang paham, tapi kalau lihat dengan visual ya, itu dia. Baik Pak, silakan untuk melakukan coach bersama rekannya. Kegiatan observasi selanjutnya yaitu dengan menjadi supervisor dalam kegiatan coaching yang dilakukan oleh rekan saya. Berikut kegiatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rekan yang sudah bisa meluangkan waktunya untuk kegiatan coach ya, yang direncanakan sama Ibu Cucu. Bagaimana, sehat? Alhamdulillah. Baik. Sehat selalu. Terima kasih. Bagaimana akhirnya bisa dilanjutkan Pak? Insya Allah bisa. Yang kemarin tentang tentang ini metode pembelajaran anak, tentang menceritakan kembali cerita yang sudah mereka baca gitu. Oke. Jadi kita di sini untuk membahas tentang siswa tersebut ya. Iya. Oke, terima kasih. Jadi kita tujuan untuk melakukan ini sekiranya apa Pak? Ya karena di kelas saya tuh sebagian anak lah belum bisa menceritakan kembali dengan bahasanya sendiri. Bila mereka setelah membacakan, biasanya saya selalu berikan tugas kepada anak bahwa silahkan ceritakan kembali cerita tersebut menggunakan bahasa kalian masing-masing. Itu mereka agak sangat sulit Pak. Ya. Oke, ya. Siap. Jadi kira-kira ukuran keberhasilan setelah kita melakukan dialog seperti ini apa kira-kira? Ya mungkin karena maksud dan tujuan saya berdialog dengan Bapak ini, saya tadinya minta bantuan dengan mudah-mudahan dengan adanya solusi dari berbagai macam rekan, insya Allah lah menjadi berkembang lebih tinggi gitu Pak, cara anak. Iya. Mudah-mudahan ya. Selanjutnya Pak, untuk kondisi seperti ini Bapak mempunyai
kesempatan sekarang itu mau punya action tersendiri? Kalau rencana sih ada, Ya. ya mungkin ini anehnya, Ya. ini aneh juga sih kalau anak-anak ya, Iya. kalau membaca komik itu, Iya. komik mereka itu dengan temannya itu lancar gitu, Iya. menceritakan kembali Iya. cerita tersebut yang Iya. mungkin dengan salah satunya Iya. mungkin pembelajaran seperti komik, yang Iya. kedua itu bisa didukung dengan video-video lah, Video pembelajaran iya, gitu Pak. Iya. Kalau dengan cerita kita, kalau mendengarkan cerita kita langsung ya tidak bisa ya langsung ya. Ya, kalau Pokoknya cerita- guru bercerita, Ya. terus anak mendengarkan. Ya, jadi ketika anak disuruh mengulangi cerita tersebut dengan bahasa sendiri suka kesulitan seperti itu. Mungkin ya Oke. sangat sulit, Mm. tetapi menurut saya kira-kira kalau Ya. menggunakan media tersebut mereka selain dari kata-kata juga Ya. bisa melihat gambar Ya, gitu Pak. jadi itu media lebih bagus ya Pak ya Iya. kalau menggunakan media. Ya. Dari media tersebut kira-kira keberhasilannya kira-kira dari sebelumnya kira-kira berapa skala 1 sampai 10 kira-kira berapa Pak? Jadilah 90 lah. Masih 90 mantap Iya. sekali. Oke. Oke. Jadi dengan dibantu dengan media ya, Iya. gitu ya yang bisa anak bisa lebih Meningkatkan Iya, oke. Lanjut di media itu Bapak sudah media bahkan sudah menargetkan skala keberhasilannya sampai 9. Oh, iya. Kekuatan yang Bapak miliki sampai bisa mencapai tujuan itu apa Pak? Yang pertama sih kalau lihat segala sesuatu kita harus lihat dari pengalaman anak, dan kebanyakan emang anak hobinya dengan praktek Praktek, gitu iya. ya. Tambah lagi alhamdulillah walaupun ya kita diadaan sekolah seperti ini, tetapi emang kualitas guru-guru di sini cukup maju juga untuk menghadapi media. Dan zaman sekarang itu media elektroniknya kita udah pada mahir gitu Pak. Udah pada ini ya. Iya, udah pada melek. melek. Itu ya. Ya. Oke. Dengan kegiatan dengan IT Pak, kira-kira hambatan atau gangguan yang sekiranya dapat menghalangi tujuan tersebut itu Pak? Ya kalau dengan IT paling ditakutkan sih kalau hujan di daerah kita sini ya hujan, sinyal hilang gitu. Iya. Takutnya seperti itu ya. Mati lampu lagi. Mati lampu itu pas. Siap. Pokoknya aduh. Jika mati lampu hujan, kita tidak ada internet, sinyal internet, terus kira-kira solusinya apa Pak? Ya paling kita mencari di buku lain gambar-gambar yang buku yang ada gambarnya gitu. Yang penting membuat anak menarik aja lah. Oke. Siap. Saya mengerti ya. Apa rencananya kira-kira untuk supaya bisa terwujud untuk materi yang Bapak lakukan? Ya rencana sih setidaknya kita harus kolaborasi dengan rekan-rekan kerja juga. Walau bagaimanapun ini tidak dapat dilakukan oleh kita sendiri gitu Pak. Oke. Pasti ada prioritas atau yang diutamakan itu setelah kegiatan ini apa yang diprioritaskan? Ya setelah kegiatan ini ya semua harapannya anak menjadi memahami tentang pembelajaran ini Pak. Punya strategi khusus tidak kira-kira apa? Kalau strategi ya nantilah minta bantuan sama rekan aja. Oke kalau begitu. Nah, kira-kira waktunya mau kapan bantuan dengan rekan? Ya secepatnya itu. Iya secepatnya. Cepat lebih baik itu. Oke. Untuk ukuran keberhasilan rencana ini kira-kira dengan kesepakatan yang lainnya kira-kira bagaimana Pak? Kayak biasanya kan kalau di sekolah kita emang solid ya, kepala-kepala mendukung, rekan-rekan solid ya, setiap saat ada kemauan, ada kepastian kita mampu dan kita laksanakan, mudah-mudahan sukses lah. Berarti kegiatan pasca observasi. Dengan teman sih sudah biasa dengan bercanda dengan apa gitu. Atau dengan rekan guru yang lain yang sekolah yang dekat dengan kita bisa kira-kira? Ya bisa sih, tetapi sebelum ke luar, alangkah lebih baiknya kita di sini terlebih dahulu. Pasti setiap guru mempunyai pengalaman dan punya kelebihan masing-masing ya Pak? Iya betul. Oke. Kira-kira siapa yang dapat membantu Bapak untuk berkomitmen tersebut?
Dari semuanya sih bisa, tetapi kalau yang di sini yang pertama kita pasti ke teman saya sama jenis dulu Pak. Oke, Berarti bisa Pak Mulyadi, setelah itu bisa ke kepala sekolah, ada Bu Cucu juga, Oke, gitu, iya. yang lebih maju gitu. Iya, oke. Jadi kalau dengan laki-laki tidak canggung gitu Tidak Pak? canggung, betul. Oke, Kalau sama siap, perempuan siap, suka siap. dibilang cuek-cuek. Oke, oke, siap. Bagaimana dengan tindak lanjut setelah kegiatan ini, Pak, yang kira-kiranya bisa membantu siswa itu lebih lanjut, lebih bagus lagi ya? Karena kita tujuannya ke siswa ya. Iya betul, Oke. ke siswa. Ah, Ya rencananya ah. yang jelas bikin anak tertarik aja dulu. Tertarik lah, ya. Iya. Jadi anak punya kemauan Kemauan tinggi yang tinggi gitu. Iya, siap. Ya, kayaknya kalau mereka yang berinisiatif pasti mereka mampu gitu. Iya. Ya, terima kasih Pak Supi sudah meluangkan waktunya dan memberikan informasinya tentang situasi pembelajaran di kelas 5 ya. Mudah-mudahan dengan acara ini kita ada manfaatnya dan Amin. setelah kegiatan ini kami persilahkan ke Ibu Coach ya. Supervisor. Ibu Supervisor ya. Terima kasih Ya. Pak Ubu atas waktunya. Pak Mulyadi juga. Ulang. Baik Pak Mulyadi, setelah tadi menyaksikan percakapan Ya. antara Pak Mulyadi dengan Pak Sugi, tadi di sini yang bisa direfleksikan adalah bahwa di sini ada kesulitan cara menyampaikan cerita dengan bahasa sendiri oleh siswa, itu yang menjadi permasalahan di Pak Sugi. Kemudian solusi yang ditawarkan Pak Sugi itu diantaranya adalah praktek dengan menggunakan media pembelajaran yang beragam, diantaranya menggunakan video atau IT lainnya yang banyak tersedia, dengan memanfaatkan laptop maupun HP yang dimiliki guru ataupun siswa. Diharapkan siswa lebih berkembang lagi. Kemudian di sini rencana tindak lanjutnya yaitu penggunaan media tadi dan juga kolaborasi dengan rekan guru dan atasan. Mungkin itu yang bisa saya amati dari percakapan yang dilakukan Pak Mulyadi. Demikian tugas saya sebagai supervisor mengucapkan terima kasih. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.